Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan macam-macam norma. Ada 4 macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan 2 norma terlebih dahulu, yaitu norma kesusilaan dan juga norma kesopanan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari suara hati nurani manusia. Hati nurani merupakan perwujudan dari perasaan terdalam yang tidak dipengaruhi oleh pikiran rasional. Pernahkah kalian melakukan sesuatu hal yang oleh pikiran kalian mengatakan itu boleh-boleh saja dilakukan? Tetapi setelah kalian melakukan hal tersebut, ada rasa penyesalan atau hati yang tidak tenang. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang kalian langgar dari hati nurani kalian. Norma kesusilaan bersifat umum atau universal. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa norma kesusilaan itu berlaku untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, karena manusia yang ada di muka bumi ini memiliki hati nurani yang diciptakan oleh zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ada sanksi. Sanksi norma kesusilaan yaitu rasa cemas dan juga penyesalan. Apabila kita melaksanakan norma kesusilaan dengan baik, maka akan ada rasa bangga dan juga rasa senang, rasa nyaman. Terakhir yaitu contoh dari norma kesusilaan. Seseorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ujian karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Sekarang norma kesopanan. Seringkali siswa sulit membedakan antara norma kesopanan dan juga norma kesusilaan karena kata-katanya hampir mirip. Perlu diketahui bahwa kesopanan memiliki kata dasar sopan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia di masyarakat itu sendiri, sehingga sifat dari norma tersebut yaitu lokal atau kedaerahan. Jadi, misalkan ada sebuah perbuatan pada suatu daerah, itu mengatakan perbuatan itu bisa dikatakan sudah sopan, tapi di lain daerah bisa saja perbuatan tersebut dianggap kurang sopan. Contohnya yaitu sendawa setelah makan. Di negara Indonesia, sendawa setelah makan itu dianggap perbuatan yang kurang sopan. Tetapi di beberapa negara, misalkan Korea, ketika sendawa setelah makan justru itu perbuatan sopan karena dianggap telah menikmati makanan. Contoh lain yaitu misalkan suku Jawa ketika dia menyampaikan kritik kepada seseorang, pasti orang Jawa melakukannya dengan basa-basi terlebih dahulu. Ada juga di beberapa daerah ketika menyampaikan kritik kepada orang lain, dia akan langsung menyampaikannya dan itu dianggap biasa-biasa aja. Tapi untuk orang Jawa itu dianggap kurang sopan seperti itu. Selanjutnya ada sanksi. Sanksi dari norma kesopanan yaitu berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat setempat. Jadi ini juga sanksinya bersifat lokal, karena di daerah itu dianggap kurang sopan misalkan, maka dia akan dikucilkan, tidak disenangi oleh masyarakat setempat. Norma kesopanan ini melingkupi tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain,
tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ustazah memberi contoh lagi, misalkan pakaian seorang santri di pondok itu dia harus memakai jilbab yang cukup lebar, misalkan sampai siku. Kalau di sekolah lain memakai jilbab itu sudah dianggap sopan, tapi kalau di pondok jilbab yang pendek itu dianggap kurang sopan, seperti itu. Jika nanti kalian sudah sampai pondok, kalian akan menemui teman-teman kalian dari berbagai daerah. Kalian harus bisa memahami bahwa dari berbagai daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, maka dari itu kalian harus bisa memahami. Kadang di suatu daerah hal tersebut, suatu hal itu bisa dikatakan biasa-biasa aja, di daerah lain itu dianggap kurang biasa, dan kalian harus memahami itu untuk tetap nyaman di pondok, seperti itu. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.